Salam Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini Selasa 3 Juni tahun 2020. Kita bersama-sama akan masuk ke dalam renungan pagi. Saya, Pendeta Octavianus, akan memandu kita dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kebaikan-Mu lah yang boleh memelihara menjaga kami sampai saat ini. Dan biarlah kebaikan-Mu dihadirkan lewat terang firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon lawatan kuasa Roh Kudus-Mu dalam perenungan kami pada pagi hari ini. Amin. Sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Banglis, bahwa bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, yaitu dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ini judul kepada jemaat di Smyrna. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema perenungan kita di pagi ini, setia mengikut Tuhan. Setia mengikut Tuhan. Saudara, setia mengikut Tuhan bukan berarti bahwa tanpa tantangan, tanpa godaan, tanpa penderitaan. Setia mengikut Tuhan justru akan selalu diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup. Dan umat Tuhan yang setia adalah umat Tuhan yang akan menerima anugerah hidup kekal, akan menerima buah dari kesetiaan mereka. Dalam nas yang telah ditujukan kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama, bagaimana jemaat di Smyrna dinyatakan oleh penulis kitab Wahyu bahwa mereka tetap setia mengikut Tuhan walaupun secara ekonomi mereka miskin. Tentu kemiskinan bukanlah sebuah model kekristenan, tapi yang dimaksud adalah bagaimana mereka tetap menjadi pribadi yang setia mengikut Tuhan. Walaupun secara ekonomi mereka mengalami keterbatasan, tapi secara rohani dinyatakan tadi bahwa mereka menjadi kaya, karena mereka kaya di dalam Tuhan. Dan dalam ayat 10 dinyatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Seringkali hal yang membuat kita tidak setia itu justru hal-hal yang sifatnya bukanlah mau, bukan yang harganya adalah kematian kita. Tapi hal-hal yang boleh kita anggap sebagai sesuatu yang tidak begitu berat. Ini digambarkan 10 hari dikurung. Mungkin itu jabatan. Ya, misalnya kita nggak dapat jabatan itu, ya kita nggak terancam nyawa kita. Mungkin itu cinta kasih dari seseorang yang membuat kita meninggalkan Kristus. Tanpa kita bertahan dalam cinta kasih itu, kita nggak apa-apa. Kita tidak kehilangan nyawa kita. Tapi orang bisa kalah. Orang bisa meninggalkan Kristus. Orang bisa meninggalkan kesetiaannya oleh hal-hal yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bersama-sama. Kita harus mewaspadai hal-hal yang menggerogoti iman dan kesetiaan kita. Hal-hal yang mungkin dianggap sesuatu yang tidak mengancam jiwa kita, tetapi yang membuat kita merasa menderita, yang membuat merasa kehilangan, kesedihan, dan terpuruk. Kalau kita tidak meninggalkan Kristus oleh tawaran-tawaran hal-hal itu tadi yang sifatnya jasmania. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hati-hati kita dengan segala sesuatu yang memang tidak mengancam jiwa kita, tetapi yang mengancam eksistensi kita sebagai pribadi. Sebagai orang yang mengaktualisasi diri, mungkin cinta kasih, mungkin jabatan, mungkin rasa tentram dan sebagainya. Pada hari ini kita boleh diingatkan bersama-sama. Kita harus mewaspadai diri kita. Kita ingatkan anak-anak kita supaya mereka tetap setia dalam iman. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan kepada orang-orang yang setia, yang boleh mengabaikan, boleh meninggalkan hal-hal pengaruh itu tadi, yaitu mahkota kehidupan, artinya keselamatan, hidup kekal bagi kita. Marilah kita setia dengan Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Tuhan kita semakin memperoleh berkat dan pertolongan-Nya dan menerima hidup kekal daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan memberkati kita untuk tetap setia dalam iman dan percaya kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, ajar kami dan tuntun kami ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Biarlah kami boleh mempunyai keteguhan hati terhadap ancaman, terhadap godaan yang menggerogoti iman dan kesetiaan kami, yang mampu membuat kami meninggalkan Kristus. Tantangan dan pergumulan tersebut kadang-kadang kami remehkan, tapi pada akhirnya kami kalah. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami terus belajar setia. Karena Tuhan setia menopang, menguatkan kami, menyelamatkan kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.